Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang keempat. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang kualitas iman di tengah perapian ujian. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita seringkali ingin dikenal karena kesuksesan, karena kekayaan, atau karena pencapaian-pencapaian yang kita peroleh. Namun dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus justru bermegah atau membanggakan sesuatu yang sangat berbeda. Ia tidak membanggakan kemegahan gedung gereja mereka atau jumlah anggota jemaat yang ada, melainkan karena ketabahan dan iman jemaat di tengah-tengah penderitaan. Saudara-saudara terkasih, ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, iman yang teruji dalam penderitaan. Iman sejati tidak terlihat saat semuanya berjalan baik-baik saja. Iman yang teruji adalah iman ketika badai datang, justru mereka kuat. Maka iman yang sejati adalah iman yang teruji ketika badai datang. Jemaat Tesalonika menghadapi penganiayaan dan penindasan, namun iman mereka tidak goyah. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, demikianlah iman kita. Tekanan hidup seringkali dipakai Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memunculkan kemurnian iman yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, ketabahan adalah kekuatan untuk bertahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata ketabahan atau hipomone berarti kemampuan untuk tetap berdiri tegak di bawah beban yang berat. Ini bukan sekedar pasrah pada nasib, tetapi sebuah ketekunan yang aktif. Jemaat Tesalonika tetap setia melakukan kehendak Tuhan meskipun situasi yang sangat sulit. Ketabahan lahir ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri dan mulai bersandar sepenuhnya pada kekuatan Allah. Yang ketiga, menjadi kesaksian bagi sesama. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ketabahan jemaat Tesalonika menjadi buah bibir yang positif. Paulus menceritakan tentang mereka kepada jemaat-jemaat yang lain untuk memberi semangat. Ini mengingatkan kita bahwa cara kita menghadapi masalah bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Saat kita tetap beriman di tengah air mata, kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini juga ada 4 poin yang mendalam yang menjadi perenungan kita saat ini. Poin yang pertama adalah iman yang membumi, yaitu ketabahan dan iman. Paulus menyebutkan 2 hal, ketabahan yaitu hipomone dan iman atau pistis. Iman adalah pondasi kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketabahan adalah bangunan di atasnya, kemampuan untuk tetap bertahan di saat badai menghantam. Iman tanpa ketabahan akan cepat luntur saat masalah datang.
Sebaliknya, ketabahan tanpa iman hanya akan menjadi ketegaran hati yang pahit. Kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Poin yang kedua adalah definisi kebanggaan Tuhan. Kata yang dipakai, kami sendiri bermegah tentang kamu. Saudara-saudari terkasih, dunia bermegah karena kemenangan dan kenyamanan. Namun Paulus bermegah atau bangga karena jemaat Tesalonika tetap setia di tengah penderitaan. Seringkali kita merasa malu atau merasa dihukum Tuhan saat kita mengalami kegagalan atau penindasan. Namun ayat ini mengajarkan bahwa bagi Tuhan, kesetiaan di dalam penderitaan adalah sebuah prestasi rohani yang besar. Tuhan bangga melihat anak-anaknya yang tidak menjual iman mereka demi kenyamanan sesaat. Poin yang ketiga adalah masalah yang kita hadapi banyak. Bapak Ibu Saudara, kata segala menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi jemaat Tesalonika itu bukanlah tunggal. Mereka menghadapi bermacam tekanan, sosial, ekonomi, bahkan fisik. Penderitaan jarang datang satu persatu. Seringkali mereka datang bertubi-tubi. Namun kata segala juga berarti bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk segala jenis masalah tersebut. Tidak ada jenis penindasan yang terlalu kuat sehingga masalah tersebut bisa mematikan iman jika kita tetap memilih untuk tabah. Poin yang keempat adalah dampak kesaksian. Kata yang dipakai dalam jemaat-jemaat Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Paulus menceritakan ketabahan jemaat Tesalonika kepada jemaat-jemaat lain. Perjuangan mereka menjadi bahan bakar semangat bagi orang percaya di tempat lain. Hidup kita adalah buku yang terbuka. Cara kita menghadapi masa-masa sulit, cara kita tetap berdoa saat dompet kita kosong, atau cara kita mengasihi saat dikhianati, sedang diperhatikan orang lain. Ketabahan kita bisa menjadi alasan bagi orang lain untuk tidak menyerah pada iman mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Masalah bukanlah tanda ketidakhadiran Tuhan, melainkan panggung di mana ketabahan dan iman dipertunjukkan. Karena itu, melalui masa sulit ini, Tuhan sedang membentuk dua hal dalam kehidupan kita, yaitu ketabahan dan iman. Jangan menyerah. Ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja, dan kesetiaan kita di tengah ujian dapat menjadi inspirasi serta kekuatan bagi orang-orang di sekitar kita yang mungkin juga sedang mengalami penderitaan yang sama seperti kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus tabah, terus kuat, teguh di dalam Tuhan, walaupun tantangan pergumulan datang bertubi-tubi. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita ini tanpa badai, tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya di tengah badai yang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan semangat, dengan sukacita. Lakukanlah yang terbaik. Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam, haleluya, amin.